Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2585-2587. Meski begitu, ini sungguh luar biasa. Zhang Lingyu sangat iri. Praktisi secara alami mendambakan alam yang kuat. Banyak orang seperti dia yang memiliki rasa ingin tahu yang kuat terhadap alam langit dan bumi, bahkan ingin sekali mencapai alam yang sama. Hanya saja latihannya selalu bergantung pada kebetulan. Tidak mudah untuk mencapai keadaan ini. Pada saat yang sama, Zhong Xiyu dan Ruan Qingqing berdiskusi dengan baik dengan orang-orang Kunlun, dan tentu saja mereka mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin aliansi Wulin dengan orang-orang Kunlun. Sebagai sekte pertama di dunia seni bela diri dan Taoisme, sekte Kunlun adalah pemimpin dari semua sekte seni bela diri dan Taoisme. Oleh karena itu, setiap gerakan sekte Kunlun menarik perhatian seluruh dunia seni bela diri dan Taoisme. Ruan Qingqing bertindak bersama dengan sekte Kunlun. Meskipun dia ingin tetap low profile, dia tidak bisa tetap low profile. Lagi pula, sekolah Kunlun terlalu mencolok mata. Sulit baginya untuk berjalan tanpa diketahui. Awalnya, dia tidak ingin ikut berjalan-jalan, tetapi mengingat kepentingan keluarga Zhong, dia hanya bisa membuat dirinya sendiri sedih untuk sementara. Di sini, San Yuxue, seorang gadis kecil dari sekte Mei, berkeliaran. Kemudian dia melihat orang-orang dari sekte Kunlun di tengah kerumunan. Dia tampak bahagia dan berlari ke salah satu pemuda. Dia tersenyum dan bertanya, "Di mana kakak laki-lakimu, Huang Fuming?" "Itu adik perempuan San Yu," kata Huang Fuming sambil tersenyum, dan berpikir, "Kakak laki-lakiku sedang pergi menemui beberapa temannya. Dia baru akan datang ke sini nanti. Apa, kamu merindukannya?" Dia tahu jumlahnya tidak banyak. Pria yang bisa dicontoh oleh San Yusue, dan kakak laki-lakinya Huang Fuzi adalah salah satunya. Ruan Qingqing dan Zhong Xiyu saling memandang, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka ingat bahwa sebelumnya, wanita ini acuh tak acuh terhadap semua orang. Dia hanya ingin tahu tentang Jericho Lee, tapi dia cukup antusias dengan kemarahan Huang. "Siapa Huang Fuzi ini? Tahukah kamu?" Zhong Xiyu menjawab dengan suara rendah, "Huang Fuzi adalah cucu tertua dari Huang Fu yang lebih tua, dan juga jenius paling menonjol di garis keturunannya. Dikatakan bahwa dia bahkan mendapatkan biografi sebenarnya dari leluhur pedang Kunlun Yuan Qiankun. Dia adalah salah satu dari talenta terbaik di sekte Kunlun, dan juga jenius yang paling disukai di klan. Dia diperkirakan akan mengambil alih posisi Yuan Qiankun. Ini sangat kuat," kata Ruan Qingqing. Kebanyakan orang mungkin kaget dengan cerita Huang Fuzi. Namun setelah melihat begitu banyak perbuatan jenius, terutama penampilan Jericho Lee, ia berpikir betapapun kuatnya seorang jenius, tetap saja seperti ini. Ini sangat kuat. Ada beberapa leluhur yang kuat di sekte Kunlun. Salah satunya adalah Xi Yizi, pemimpin sekte tersebut, dan yang lainnya adalah Yuan Qiankun, leluhur pedang. Kekuatan Xi Yizi tidak disebutkan. Dikatakan bahwa Yuan Qiankun yang terakhir serangan itu hampir 100 tahun yang lalu, jadi tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sekarang. Dikatakan bahwa keberadaan kuno yang diduga abadi sejati di sekte Kunlun mungkin adalah dia. Tentu saja, ada kemungkinan lain. Huang Fuzi bisa mendapatkan yang sebenarnya biografi Yuan Qiankun, dan kekuatannya tidak dapat diremehkan. Namun, dia tidak pernah meninggalkan Sanmen, dan kekuatan aslinya tidak jelas dan tidak dapat dihitung. Meskipun gerbang Tianji sangat kuat, ada beberapa hal yang tidak terduga. Secara khusus, Huang Fuzi, seorang jenius yang tidak pernah menunjukkan kekuatannya di depan umum, atau bahkan meninggalkan Sanmen sejak ia masih kecil, selalu menjadi misteri. Bisakah ini lebih baik dari Yifan? Ruan Qingqing tidak dapat menyangkalnya. Bagaimana dengan Huang Fuzi? Semua jalur kultivasi sesuai dengan jalur yang diberikan oleh Yuan Qiankun. Sekalipun dia jenius di surga, bagaimana kalau berkultivasi ke Sanxian? Tidak mungkin lawan Jericho Lee. Itu benar. Zhong Xiyu sangat setuju dengan hal ini. Semakin dia meningkatkan kultivasinya, semakin dia mengetahui kekuatan Jericho Lee. Dia mampu keluar dari caranya sendiri, menyingkirkan bayang-bayang para pendahulunya, dan bahkan menciptakan dunia yang belum pernah diinjak oleh siapapun. Dapat dikatakan bahwa di dunia saat ini, dia harus menjadi yang pertama dalam hal potensi budidaya. Baru-baru ini, dia dan Ruan Qingqing juga mengabdikan diri mereka untuk mengembangkan jiwa mereka dan mengejar alam legendaris. Mereka telah memperoleh banyak hal. Mereka percaya bahwa mereka bisa memasuki alam surga dan bumi di masa depan. Tidak ada. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Tanya saja. San Yuxue tidak ingin menunjukkan terlalu banyak antusiasme. Sebagai wanita yang sombong, dia memiliki penglihatan yang sangat tinggi dan hanya sedikit pria yang bisa menatap matanya. Huang Fuzi hanyalah salah satu pria yang bisa dia hormati dan pantas mendapatkannya. Ruan Qingqing mendengarkan, dan dia memiliki keinginan untuk memutar matanya. Itu munafik. Dia menemukan bahwa wanita ini sangat banyak akal. Dia berpura-pura menjadi sangat sederhana dan cantik, dan dia benar-benar lebih penuh perhitungan daripada orang lain.
Wanita ini jelas sangat prihatin dengan tren Huang Fuzi. Sengaja gantung orang, gak kasih jawaban jelas. Ruan Qingqing membenci wanita seperti ini dari lubuk hatinya. Saat dia bersikap vulgar dan sombong pada awalnya, mungkin dia tidak begitu menjijikkan. Kakak akan sangat senang mengetahui bahwa kamu ada di sini, kata Huang dengan marah. Dia melihat ke arah Xian Sheng dan tetua Qiu Yue di belakang. Ekspresinya menjadi sedikit aneh. Dia ingat bahwa Xian Sheng sangat tertarik pada San Yuxue. Hubungan yang rumit. Xian Sheng baru saja mendengar percakapan San Yuxue dan Huang Fuming. Ada sedikit ketidakpuasan di matanya, tapi dia tidak berdaya. Dari segi kondisi, dia jauh dari Huang Fuzi, karena Huang Fuzi adalah murid sejati leluhur pedang Kunlun, dan dia hanyalah seorang jenius di sekolah MA. Tidak ada perbandingan sama sekali. Hal ini membuat hati narsisnya mendapat pukulan telak. San Yuxue memandang lelaki tua di sampingnya saat ini. Penatua Huang Fu, saya dengar Anda mengunjungi Penatua Li yang dari Asosiasi Alkemis beberapa waktu lalu. Apa hasil komunikasinya? Begitu pertanyaan ini diajukan, beberapa orang di sekitar menunjukkan senyuman aneh. Mereka tahu bahwa Huang Fu Zhou, sesepuh terbesar dari Sekte Kunlun, adalah obat mujarab, dan menempati urutan kedua dalam daftar obat mujarab. Yang ketiga adalah Tetua Li yang dari Asosiasi Alkemis. Keduanya telah mencapai puncak dalam alkimia, dan ada banyak persaingan. Selama ini, keduanya tidak terlalu yakin satu sama lain, dan keduanya ingin menantang Kaisar dan nomor satu. Jika kamu ingin aku mengatakannya, pasti Penatua Huang Fu yang memenangkan pertukaran kali ini. Seorang lelaki tua membuka mulutnya sambil tersenyum. Yah, menurutku begitu. Penatua Huang Fu adalah yang kedua dalam daftar ramuan. Kebetulan Liang yang lebih tua dikalahkan oleh Huang Fu yang lebih tua. Ini membuktikan bahwa Liang yang lebih tua lebih unggul daripada Huang Fu yang lebih tua dalam alkimia, dan masuk akal untuk menang. Bab 2586. Menurut semua orang, peringkat Huang Fuzu lebih tinggi dari Liang, jadi tidak mungkin kalah. Terlebih lagi, Penatua Huang Fu telah ditutup selama bertahun-tahun, jadi dia pasti telah mencapai level yang lebih tinggi. Ya, saya khawatir saya telah mencapai ramuan Jiupin yang legendaris. Orang-orang di sekitar iri padanya untuk sementara waktu. Akan sangat beruntung jika sebuah sekte memiliki obat mujarab. Jika ramuan ini bisa mencapai level 5 atau lebih, itu akan menjadi lebih menakutkan. Alasan mengapa sekolah Kunlun telah berkembang ke tingkat yang begitu kuat adalah karena adanya obat mujarab seperti Huang Fu Zhou. Sebelumnya, Huang Fuzu telah mencapai level 8 ramuan. Kami sangat penasaran apakah dia telah mencapai level 9 ramuan. Huang Fuming memandangi perahu Huang Fu dengan senyuman di wajahnya. Kakek, alkimia Anda telah mencapai puncaknya. Saya khawatir bahkan alkimia kuno pun tidak sebaik Anda. Tentunya Anda seharusnya memenangkan Liang dengan mudah kali ini. Dia merasa mudah bagi Huang Fu untuk memenangkan hati Liang. Di mata orang banyak, Huang Fu Zhou menggelengkan kepalanya sedikit, bahkan menghela nafas. Salah. Kali ini, saya pergi mencari Liang. Saya menemukan bahwa alkimia Liang telah membuat kemajuan besar setelah 3 hari absen. Dibandingkan dengan yang terakhir kali ini, aku sedikit berpuas diri dan bahkan regresif. Ah. Kerumunan membuka mulut lebar-lebar. Huang Fuming bahkan lebih tercengang saat itu juga, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dia bahkan punya firasat buruk, bagaimana dengan hasil kontesnya? Hanya hasil imbang. Huang Fu Zhou ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hampir tidak bisa dibandingkan dengan Penatua Liang. Dia seharusnya sedikit lebih baik dariku. Aku pikir sudah waktunya dia menggantikanku sebentar lagi. Adegan itu senyap seperti kematian, dan sekelompok orang melebarkan mata mereka. Mata. Apa? Perahu Huang Fu kalah dari Liang. Wajah Huang Fuming muram, dan dia kehilangan suaranya karena takjub. Kakek, kamu tidak boleh bercanda, bukan? Kemajuan Penatua Li yang baru-baru ini jauh lebih besar daripada saya pikiran. Saya punya firasat bahwa dia tidak memaksakan diri. Mungkin dia hanya menatapku, desah Huang Fu Zhou, mengingat adegan komunikasi hari itu. Huang Fu tertegun sejenak dan tidak dapat berbicara sama sekali. San Yuxue merasa tidak terbayangkan, apakah Tetua Liang begitu maju. Dalam dirinya menurut pendapat, keduanya adalah 8 ramuan, tidak banyak ruang untuk perbaikan, dan jaraknya harus sangat kecil. Dengarkan arti dari perahu Huang Fu, aduh. Ini harus memakan waktu paling lama 1 tahun, dan Penatua Li yang mungkin akan naik ke tingkat ramuan Jiupin dan menyingkirkanku. Huang Fu Zhou menghela nafas lagi. Adegan itu menjadi gempar. Mereka tidak menyangka Li yang bisa mengejar Huang Fu Zhou dan melangkah ke level ramuan Jiupin. Itu aneh. Huang Fu Zhou kemudian menarik napas dalam-dalam dan berkata, tetapi ini bukan kuncinya. Penatua Li yang telah mengungkapkan kepada saya bahwa ada seorang alkemis yang lebih kuat di dunia saat ini, yang telah mencapai tingkat alkemis legendaris. Dan dia masih sangat muda, dan dia sangat kuat. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang tercengang. Beberapa orang tiba-tiba menunjukkan ketidakpercayaan. Tuan Sendan.
Bukankah itu mungkin? Bukankah itu alam legenda? Ya, di dunia sekarang ini, masih ada orang yang bisa mencapai ranah alkemis. Tidak mungkin. Dikatakan bahwa guru Sendan tidak muncul selama ribuan tahun, bukan? Ya, jika ada dewa dan master, apakah dunia seni bela diri akan hancur? Setiap orang mengungkapkan pandangan mereka satu demi satu, dan tentu saja tidak ada yang mempercayainya. Sebelumnya, berita tentang apa yang terjadi di perjamuan Mo Tianxing telah lama diblokir, terutama berita yang sangat sensitif tentang ramuan kehidupan. Kecuali mereka yang hadir pada saat itu, seluruh dunia seni bela diri bahkan tidak mengeluarkan suara setelahnya. Adapun rumor tentang Master Sendan, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Semua orang tidak bodoh, beritanya tersebar, ingin berteman dengan dewa dan tuan, juga giliran untuk mendapatkannya. Bahkan Ruan Qingqing tidak tahu bahwa Jericho Li kini telah mencapai level Master Sendan. Aneh kalau masih ada orang yang bisa mencapai ranah Master Sendan akhir-akhir ini. Zong Xiyu terkejut. Saya juga sangat aneh, renung Ruan Qingqing. Dia bergumam, apakah itu layar? Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Huang Fuzhou melihat ke arah kerumunan dan berkata, mungkin akan ada kesempatan bagimu untuk melihat ahli alkimia di masa depan. Aku juga ingin meminta nasihatnya. Dia merasa bahwa kemajuan besar alkimia Li yang pasti ada hubungannya dengan sang alkemis. Di sini, Jericho Li dan Zhang Lingyu mengobrol sambil berjalan, sementara Li Yan mengikuti. Ketika kami sampai di utara tempat latihan, sekelompok orang mengepung kami. Ah, itu Zhang Lingyu, Lingyu abadi sangat tampan. Ketika sekelompok orang melihat Zhang Lingyu, mereka langsung berteriak. Lalu ketika mereka melihat Jericho Li, mereka semua tercengang. Kebanyakan dari orang-orang ini diundang oleh kantor guru surgawi. Banyak dari mereka adalah murid yang tidak pernah turun gunung. Oleh karena itu, mereka hanya tahu sedikit tentang apa yang terjadi di luar. Mereka belum pernah bertemu Jericho Li. Beberapa dari mereka bahkan belum pernah mendengar tentang Li Qiankun. Wajah Jericho Li tanpa ekspresi. Memang benar orang-orang ini tidak mengenalnya. Beberapa orang tidak puas dengan penampilannya yang dingin. Mengapa kamu menarik seperti itu? Tidakkah menurutmu itu ada hubungannya dengan rumah Tianxi, dan kemudian ekormu terangkat ke surga? Sekelompok orang sangat tidak puas, dan beberapa wanita sangat kesal dengan Jericho Li. Jericho Li memandang Zhang Lingyu di sampingnya. Baru saja dia tidak peduli. Sekarang dia menyadari bahwa anak laki-laki itu sangat tampan. Dia memperkirakan murid perempuan itu tertarik pada Zhang Lingyu. Dia bisa mengerti mengapa orang-orang ini kesal padanya. Tapi mengetahui alasannya, Jericho Li tidak peduli. Dia memandang Zhang Lingyu yang hendak berbicara, tersenyum dan menepuk pundaknya, kamu punya cukup banyak penggemar. Zhang Lingyu tersenyum masam, lihat, tertawa. Tapi itu norak. Jika kamu tidak melatihnya dengan baik, kamu akan membersihkannya, Jericho Li menggelengkan kepalanya. Zhang Lingyu menganggap ini benar. Terkadang gadis-gadis gila itu sangat mengganggunya dan mengganggu kultivasinya. Dialog di antara mereka membuat banyak orang marah. Nak, apa yang kamu bicarakan? Seorang murid Liu Kongmen mendengus marah. Berani merusak kami, bukankah kamu ingin hidup? Seorang murid sekte Huasan saling melotot. Jericho Li, tanpa gelombang di wajahnya, melirik dengan dingin dan memarahi, apa yang harus aku lakukan denganmu ketika aku berbicara? Terlalu banyak, bukan? Bab 2587. Kata-kata Jericho Li yang arogan dan kasar membuat semua orang langsung marah. Zhang Lingyu tampak tidak berdaya. Dia memandang orang-orang yang marah dan ingin mengingatkan mereka bahwa sebaiknya mereka tidak bertindak gegabah, jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Pada saat ini, seorang pemuda tampan muncul dengan senyuman tidak berbahaya di wajahnya. Murid Sekte Kunlun saya Huang Fuzi, murid leluhur pedang Kunlun, saudara lelaki Tao ini sangat akrab, saya tidak tahu dari klan mana dia berasal. Dari mana kamu belajar? Kata-kata pria ini terdengar sangat baik, dengan senyuman tidak berbahaya di wajahnya, tetapi apa yang dia katakan jelas berarti pamer. Terlebih lagi, orang ini mengeluarkan nafas khusus, yang jelas-jelas menggerakkan auranya dan bersiap untuk dua gerakan. Jericho Li memandangnya dan hampir tertawa. Dia tidak mengenal pria ini, tetapi dari perkenalan diri pihak lain, pria ini seharusnya termasuk salah satu talenta terbaik di sekolah Kunlun. Tentu saja, dia pernah mendengar nama leluhur pedang Kunlun, Yuan Qiankun. Sebagai murid leluhur pedang Kunlun, tidak perlu bicara lebih banyak tentang kekuatan dan bakatnya. Namun, menurut Jericho Li, sebagian besar kebijaksanaan Huang Fu adalah tetap berada di gerbang gunung dan menjadi bodoh. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana harus bersikap. Berlari di depan orang lain dan mengatakan dengan bangga Anda klan atau murid mana, itu seperti seorang anak kecil yang memamerkan prestasinya. Tapi masalahnya Huang Fuzi adalah orang dewasa, bukan anak-anak. Jika orang yang berdiri di depan Huang Fuzi adalah orang yang bertemperamen buruk, saya khawatir dia akan menganggap itu berarti penghinaan atau bahkan penghinaan. Jika terjadi konflik di antara keduanya, Huang Fuzi kembali mengatakan itu setara dengan ancaman dan peringatan.
Tentu saja Jericho Lee bisa memahami pemikiran Huang Fuzi. Seorang jenius seperti Huang Fuzi, yang tinggal di gerbang gunung sejak kecil, tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Seperti halnya beberapa siswa yang sangat naif, di Menara Gading, mereka tidak mengetahui kekejaman dunia, sehingga perkataan dan perilaku mereka sangat sederhana dan naif. Sekolah Kunlun pasti mendisiplinkan Huang Fuzi dalam kehidupan sehari-hari, ucapan dan perilakunya, namun dia tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Tidak peduli seberapa banyak dia mengajar, Huang Fuzi tidak memiliki konsep praktis seperti itu dalam pikirannya, jadi dia akan tetap naif. Apakah semua orang Kunlun begitu bebal? Saya tidak melihatnya sama sekali. Itu adalah murid sekte seni bela diri pertama, Jericho Lee tidak merahasiakan ejekannya. Huang Fuzi lebih tua darinya, namun kemampuan bicaranya tidak sebaik saat ia masih duduk di bangku SMP. Reaksi pertama Huang Fuzi adalah dia tertegun, tapi wajahnya langsung tenggelam, beranikah kamu memarahiku? Ya Tuhan, apakah orang ini gila? Huang Fuzi adalah murid leluhur pedang Kunlun. Dia juga bisa masuk peringkat 3 besar talenta sekolah Kunlun. Dia mati jika diejek seperti ini. Petik 2. Kebanyakan dari mereka adalah murid dari berbagai sekte, beberapa di antaranya termasuk yang terbaik di sekte tersebut, tetapi dibandingkan dengan Huang Fuzi, terdapat kesenjangan yang besar. Menghadapi Huang Fuzi, mereka terpesona dari lubuk hati yang paling dalam. Sekarang mereka melihat seseorang mengejek Huang Fuzi. Mereka mengira dia sedang mencari kematian. Huang Fuzi, aku menyarankanmu untuk tenang. Zhang Lingyu menggelengkan kepalanya, lalu menoleh untuk melihat Jericho Lee, tidak perlu memiliki pendapat yang sama dengannya. Jika kamu benar-benar memulainya, itu bukan akhir yang baik untuk Istana Tianxi. Jericho Lee memikirkannya, dan berpikir bahwa wajah rumah Tianxi harus diberikan. Dia tidak bisa mempersulit rumah Tianxi, jadi dia tidak akan berbicara lagi. Di matanya, Huang Fuzi hanyalah seorang badut. Jika Anda tidak menyukainya, karena latar belakang keluarga Anda yang baik, Anda akan membengkak hingga ekor Anda terangkat ke langit. Saya tidak tahu berapa pound yang Anda miliki. Awalnya, tujuan utama upacara Akbar Luotian adalah 36 aksi. Dia tidak ingin menghancurkan tempat tersebut dan mempengaruhi 36 aksi tersebut. Namun, jika seseorang tidak mengenal wajahnya dan harus mencari-cari kesalahan, dia tidak akan bersikap lunak. Tidak peduli apakah dia murid Kunlun Jianzu atau Kunlun Jianzu sendiri, dia tidak akan melepaskannya. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan pendiri Sekte Kunlun, yang menempati peringkat pertama dalam daftar makhluk abadi yang tersebar, tidak dapat diabaikan, kecuali keberadaan orang yang diduga abadi sejati, pemimpin Sekte Jiuxuan, yang mungkin merupakan ancaman baginya. Zhang Lingyu sepertinya tidak mau berhenti melihat Huang Fuzi. Dia segera mengingatkannya dengan suara dingin, Huang Fuzi, kamu adalah murid leluhur pedang Kunlun, dan Si Yizi adalah teman tuanku. Ini adalah Tian Shifu, bukan Gunung Kunlun. Sebaiknya kamu tidak melompat-lompat dengan kekuatan kemampuanmu. Ini benar-benar bencana. Rumah guru surgawi tidak dapat melindungi Anda. Ini tidak mengkhawatirkan. Berdiri di sampingnya, kekuatannya telah mencapai puncak dunia seni bela diri, bahkan tuannya belum tentu mampu mengalahkannya. Ini sungguh kejam. Siapa yang bisa menghentikannya? Menghadapi bujukan Zhang Lingyu, wajah Huang Fuzi jelas tidak terlalu tampan. Namun, ketika dia mengira ini adalah Tian Shifu, dia akan benar-benar membuat masalah dan diusir. Namun, dia tidak berdamai, jadi dia harus menggigit giginya dan bersenandung dengan dingin, yah, karena Lingyu yang abadi telah mengatakan itu, aku tidak bisa mengatakannya lagi. Aku akan memberinya kesempatan. Setelah jeda, lanjutnya, biarkan saja dia meminta maaf. Zhang Lingyu leng, dan kemudian sedikit marah, kamu ingin menyukai kenakalan, tolong bantu dirimu sendiri. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Jericho Lee melontarkan pandangan mencibir dan berbalik. Li Yan juga memutar matanya, kedua tangannya berpelukan, sepasang mata melihat si idiot itu pergi. Huang Fu tercengang saat itu juga, bahkan sedikit bingung. Dia tidak tahu mengapa dia dimarahi. Beberapa menit kemudian, Huang Fuming, San Yuxue, Xian Sheng dan lainnya datang. Murid-murid Liu Kongmen sekarang berada dalam suasana hati yang aneh dan berkata dengan sinis, Huang Fuzi, mereka semua mengatakan bahwa kamu berasal dari Sekte Kunlun, Sekte Seni Bela Diri besar pertama, atau murid sejati dari leluhur pedang Kunlun. Yang lain mengatakan bahwa kamu sangat kuat dan kagum. Kamu sangat banyak. Tapi baru saja, aku melihat bahwa memang begitu. Aku membiarkan orang yang mempermalukanmu pergi. Ya, aku tidak akan membiarkan dia pergi seperti ini. Para murid sekte lain juga mengikuti. Wajah Huang Fuzi agak jelek, karena apa yang terjadi barusan benar-benar membuatnya merasa terhina. Saudaraku, ada apa? Begitu Huang Fuming datang, dia melihat wajah Huang Fuzi tidak benar. Bukannya ada anak kecil yang mempermalukanku tadi. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Apa yang dimaksud dengan rumah Tianxi? Apa yang sedang terjadi? Huang Fuming, San Yuxue dan lainnya bingung. Mereka belum menjelaskan situasinya.
Kali ini, murid Liu Kongmen Yi 510 menjelaskan situasinya. Setelah mendengar ini, wajah Xian Sheng tiba-tiba berubah menjadi jelek. Aku harus jadi siapa? Ternyata anak itu. Apakah Ling Yu yang abadi sudah gila? Aku senasib dengan anak itu.